Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman sekalian pada hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Baik teman-teman sekalian, tentu teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya khodam leluhur ataupun yang namanya khodam turunan ataupun yang namanya jin nasab. Taruhlah seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering mendengarnya, baik melalui di YouTube, baik melalui di siaran-siaran televisi maupun di ceramah-ceramah pengajian ataupun di ceramah-ceramah yang lain ya teman-teman. Saya di sini hanya ingin memperjelas bahwa sebetulnya jin asap ataupun khodam leluhur itu tidak berbahaya teman-teman. Dengan satu catatan, apabila teman-teman sekalian diwarisi oleh nenek buyut ataupun leluhur kalian itu dengan cara yang jelas, dengan cara-cara yang tepat, dan juga dengan penyampaian yang jelas, baik syarat-syaratnya, baik cara membuangnya, baik cara memutus perjanjiannya ataupun yang lain-lain. Nah, di sini yang ingin saya tegaskan bahwa jin nasab itu akan sangat menjadi berbahaya bagi teman-teman sekalian apabila diwariskan tanpa sepengetahuan saudara-saudara sekalian. Mungkin banyak kasus yang banyak sekali terjadi di sekeliling kita, bahwa katanya orang ini mempunyai khodam leluhur, katanya orang ini mempunyai jin nasab dari kakek-kakek buyutnya dan yang lain-lain. Namun ataupun kasus-kasus yang sering kita jumpai, malah jin nasab ini ataupun khodam leluhur ini yang katanya kakek buyut kita atau peliharaan kakek buyut kita ini malah menyengsarakan kita teman-teman, malah mencelakakan kehidupan kita sehari-hari, malah menyulitkan kehidupan kita sehari-hari. Tentu ini sangat aneh sekali teman-teman. Jadi bukankah mereka itu semua dulu ada peliharaan kakek buyut kita, namun kenapa setelah seiring waktu malah mencelakakan kita, malah menyulitkan kehidupan kita? Nah, di sini akan saya tegaskan bahwa apabila teman-teman diwariskan secara langsung ataupun secara turun-temurun dengan penyampaian yang jelas, dengan syarat-syarat yang jelas, dan juga dengan cara membuangnya ataupun cara-cara yang lain, itu tidak akan menjadi berbahaya. Nah, yang lebih bahaya dan akan menjadi bahaya ini adalah apabila teman-teman diwariskan tanpa sepengetahuan teman-teman sekalian. Contoh, leluhur teman-teman sekalian mempunyai jin nasab yang bernama ini. Jin nasab yang bernama ini oleh kakek buyut sekalian diwariskan kepada orang tua kalian, namun orang tua kalian tidak mengetahuinya. Artinya apa? Waktu kakek buyut kalian itu meninggal, dia tidak menyampaikan bahwa dia mempunyai jin nasab ataupun khodam leluhur. Setelah dia meninggal, maka jin nasab ini tentu tidak bertuan teman-teman. Jadi karena dia tidak bertuan, maka dia mempunyai tugas yaitu menjaga keturunan daripada kakek buyut kalian. Nah, yang menjadi petaka di sini adalah orang tua kalian itu tidak mengetahui bahwa kakek buyut kalian itu mempunyai jin nasab. Nah, itu artinya jin nasab tersebut diwariskan tanpa sepengetahuan orang tua kalian. Tentu orang tua kalian tidak mengetahui apakah jin nasab ini makanannya apa, jin nasab ini cara membuangnya bagaimana, jin nasab ini namanya siapa, dan juga tiap-tiap hari apa ataupun bulan-bulan apa harus dikasih ini, dikasih itu. Tentu orang tua kalian tidak mengetahuinya. Nah, disitulah letak bahayanya teman-teman. Jadi tentu saja jin nasab ini akan menuntut makanannya ataupun akan menuntut hak-haknya selama dia menjaga orang tua kalian. Karena orang tua kalian tidak mengetahui apa-apa, tentu jin nasab ini tuh akan marah teman-teman. Tentu yang terjadi adalah dia akan mencelakai orang tua kalian, dia akan mempersulit jalan kehidupan orang tua kalian, dan yang lain-lainnya. Itulah yang menjadi bahayanya jin nasab. Sedangkan kakek buyut kita zaman dahulu itu memelihara jin nasab adalah karena memang zaman dulu itu situasinya tidak semodern sekarang. Kakek buyut kita zaman dahulu itu apabila ingin pergi ke suatu tempat itu harus berjalan, ataupun kalau dia mempunyai kuda ya harus menggunakan kuda lah, seperti itu. Tentu berjalan zaman dahulu itu tentu sangat jauh sekali teman-teman. Apabila kita menempuh jarak 10 kilo, kalau zaman sekarang itu mungkin sekitar kurang lebih 1 jam ya. Namun pada zaman dahulu tentu tidak akan sampai segitu teman-teman. Karena apa? Mungkin jalannya
jelek, medannya terjal, ataupun banyak sekali binatang-binatang buas yang lainnya. Nah, disitulah peran khodam leluhur ataupun jin asap tersebut untuk melindungi leluhur kalian, baik dari serangan binatang buas ataupun mungkin para perampok yang lain sebagainya. Disitulah fungsi dari khodam jin asap tersebut, teman-teman. Namun di zaman sekarang tentu perannya sudah tidak begitu diperlukan lagi. Mungkin hanya beberapa orang tertentu yang mempunyai jin asap ini. Nah, kembali lagi ke topik awal bahwa apabila jin asap ini sudah mencelakai kita ataupun orang tua kita, tentu setelah orang tua kita meninggal, maka jin asap tersebut akan kembali menjaga kita, menjaga keturunannya. Nah, di situ kita juga tidak mengetahui bahwa orang tua kita itu mempunyai jin asap atau mempunyai khodam leluhur. Nah, tentu kita juga tidak mengetahui syarat-syaratnya, cara memberinya makan ataupun yang lain-lainnya, cara membuangnya dan yang lain-lain. Nah, disitulah letak bahayanya jin asap. Apabila teman-teman sekiranya mempunyai gangguan-gangguan gaib ataupun terasa ada yang aneh, sebaiknya konsultasikan ke ustadz ataupun orang-orang yang mengerti di lingkungan kita masing-masing. Oke teman-teman sekalian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.